Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, di video kali ini aku akan mereview film lagi. Yang rilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang kutukan mantra Kendra mengubah Kyle yang tampan dan manja menjadi bermuka menjijikan. Untuk mengembalikan penampilannya, dia harus menemukan cinta sejatinya dalam waktu 1 tahun. Penasaran kan dengan kelanjutan alur cerita filmnya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang yang tampan bernama Kelly Kingston. Dia begitu populer di sekolahnya karena ketampanannya dan dia juga merupakan anak orang kaya. Ayahnya yang bernama Rob bekerja sebagai pembawa berita terkenal. Maka dari itu, apapun yang diinginkan oleh Kelly pasti bakal langsung keturutan. Ditambah, dia adalah anak satu-satunya di keluarga tersebut. Namun, berbeda dengan gadis yang bernama Lydie Taylor. Dia merupakan teman satu sekolah Kelly yang biasa aja dan tidak terkenal. Selain itu, Lindy juga harus bekerja sampingan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. 1 tahun ini, Lindy menabung untuk ke tempat impiannya, yaitu berlibur ke sebuah tempat bernama Machu Picchu. Scene pun beralih kepada wanita yang bernama Kendra. Dari penampilannya saja, kita sudah bisa menilai bahwa dia bukanlah gadis yang biasa. Dan malahan, kalau menurutku dia malah mirip seperti seorang penyihir. Kendra ini merupakan wanita satu-satunya yang membenci Kelly. Karena Kelly terlalu sombong dan arogan. Kelly juga kerap membuli mereka yang penampilan tidak menarik. Namun tidak ada yang menyangka kalau Kelly sedang berhadapan dengan orang yang salah. Suatu hari, Kelly mengadakan pesta yang dinamakan Green Party. Dan Kendra pun diundang di acara itu. Kelly mengejek Kendra seperti seekor sapi dan tidak pantas hadir di acaranya tersebut. Tapi sejak saat itulah, Kelly tidak bisa lagi menikmati pestanya. Dia harus terbayang tatapan Kendra dan kepalanya mulai berputar serta tubuhnya mulai basah dipenuhi oleh keringat. Kelly langsung dibikin kaget dalam sekejap ketika Kendra mulai muncul di belakangnya secara tiba-tiba. Kendra di situ sudah berubah menjadi gadis yang cantik dan berbeda dari yang sebelumnya. Dengan tatapan mata yang penuh kebencian, Kendra mulai menyentuh tangan Kelly dan secara perlahan Kelly berubah menjadi si buruk rupa. Kelly kaget setengah mati setelah melihat bayangannya sendiri di depan kaca. Atas perubahannya itu, Kendra menjelaskan kalau Kelly hanya punya waktu 1 tahun untuk menemukan seorang gadis yang benar-benar mencintainya. Apabila tidak berhasil, maka sihir itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Mulai hari itu, Kelly benar-benar menjadi pria yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat ayahnya terkejut, dan ayahnya langsung bergegas memanggil dokter spesialis transplantasi kulit. Namun, sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena hal tersebut bisa meregang nyawa jika operasinya gagal. Lalu sang ayah memutuskan untuk memindahkan Kelly ke sebuah tempat pengasingan. Di sana, dia ditemani dengan seorang asisten bernama Zola. Suatu hari, ayahnya mengirimkan seseorang untuk membimbing Kelly. Pria ini bernama Will. Will ini sudah kehilangan penglihatannya sejak usia 15 tahun. Tapi Will bersyukur karena indera pendengarannya semakin tajam. Saat malam tiba, Kelly pergi ke sebuah acara Halloween. Dia pergi menggunakan motornya. Orang-orang di party tersebut tidak akan menyadari bentuk fisik dari Kelly. Kelly bergegas mencari Kendra untuk mencopot kutukannya itu. Namun, Kendra malah mengatakan kalau waktu yang tersisa tinggal 7 bulan lagi dan dia harus menemukan wanita yang mencintainya. Mendengar hal tersebut, Kelly tampak kesal dan dia langsung menendang barang-barang yang ada di sampingnya. Secara kebetulan, Kelly bertemu dengan Lindy. Namun, Lindy tidak menyadari bahwa itu Kelly karena bentuknya sangat berbeda. Seiring berjalannya waktu, Kelly mulai menerima dirinya yang sekarang ini.
Kaylee hanya bisa melihat Lindy dari kejauhan. Dan besoknya pun Kaylee mengikuti Lindy tanpa ketahuan. Tanpa diduga, Lindy ternyata sedang mencari ayahnya yang sedang dikejar-kejar oleh rentenir. Kaylee yang melihat hal itu langsung datang melerai serta berusaha untuk menolong. Namun, situasi di lokasi malah semakin rumit karena ayah Lindy telah menewaskan rentenir tersebut. For my brother, someday I'll find her. I would. Kemudian Lindy menyuruh ayahnya untuk pergi sejauh mungkin darinya. Kaylee lalu memutuskan untuk merubah namanya menjadi Hunter. Dia hanya bisa bersembunyi ketika Lindy datang. Berujung mereka berdua tidak jadi bertemu. Sehari-hari, Kaylee mencoba pendekatan dengan Lindy. Tapi sayangnya, hal yang dilakukan Kaylee tidak berhasil sama sekali. Untuk kali ini, kebiasaan mengurung diri tidak lagi oleh Kaylee, melainkan dilakukan oleh Lindy. Lindy tidak mau keluar dari kamarnya hingga membuat Kaylee sangat kesal. Beberapa hari kemudian, Kaylee menuliskan surat cinta untuk Lindy. Di dalam surat itu, Kaylee menceritakan tentang sebuah ide yang baru-baru ini terlintas di kepalanya. Dia berniat untuk membuat sebuah rumah di atas atap serta memenuhi rumah tersebut dengan banyak bunga. Hal itu dilakukan demi menarik perhatian dari Lindy. Semuanya ia kerjakan sendiri meskipun harus memakan waktu, pikiran, dan juga tenaga. Pada saat suatu momen, hari yang ditunggu pun datang. Dan pada titik ini, Kaylee memberanikan diri untuk membuka penutup di kepalanya. Sontak, Lindy hanya menjawab kalau Kaylee tidaklah buruk sama sekali. Dan dia pernah melihat sosok yang jauh lebih buruk dari Kaylee. Setelah mendengar jawaban itu, Kaylee mengajak Lindy ke atapnya. Di saat matahari baru saja terbit. Setelah melihat dalam rumahnya, Lindy sangat terkejut hingga dia tidak percaya kalau Kaylee sanggup membuat rumah seindah ini. Tidak lama kemudian, Zola dan juga William berpura-pura menjadi juri perlombaan. Ini semua terjadi karena sebelumnya Kaylee memang meminta mereka untuk membantu agar Kaylee terlihat keren di depan mata Lindy. Tapi hasilnya sangat menyenangkan. Kini mereka berdua semakin dekat. Kedekatan ini membuat Kaylee sadar kalau dia harus segera menemui Kendra. Setelah bertemu, Kaylee langsung memohon agar batas waktunya bisa diperpanjang. Tapi tetap saja jawaban Kendra tidak bisa diubah, sehingga Kaylee harus terus mengejar waktu yang tersisa. Malamnya, Kaylee mengajak Lindy ke sebuah tempat kebun binatang. Dulu, Kaylee sering mengunjungi kebun binatang itu bersama sang ayah. Mereka lalu bercerita satu sama lain hingga matahari terbit. Dan membuat Lindy pun tertidur. Pada saat Lindy tertidur, Kaylee mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat amat mencintai Lindy. Di hari yang sama, Kaylee mengajak Lindy pergi lagi ke sebuah tempat yang cukup bersejarah baginya. Namun saat mereka lagi enak-enak ngobrol, Lindy mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ayahnya sedang mengalami overdosis. Sontak, Kaylee menyuruh Lindy untuk secepatnya menemui ayahnya. Kaylee sebelumnya sudah memberikan surat yang dia tulis agar bisa dibaca ketika Lindy sempat untuk membacanya. Hari demi hari, Kaylee merasa kalau Lindy belum membaca surat darinya. Hal tersebut ditandai dengan efek sihir yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Kaylee yang sadar kalau waktunya tinggal sedikit, akhirnya Kaylee muncul di hadapan orang-orang banyak. Ia berjalan masuk kelas dan semua orang nampak begitu terkejut melihat rupa Kaylee. Lalu dengan segera Kaylee menghampiri Lindy tepat di hadapan para pelajar. Dan yang lebih terkejutnya lagi, Lindy merasa sangat kesal dengan Kaylee. Lindy mengatakan jika memang benar Kaylee merasa jatuh cinta, maka seharusnya Kaylee lebih sering untuk menghubunginya. Di sini Kaylee menjawab bahwa awalnya dia sangat pesimis karena dia berpikir kalau Lindy akan merasa takut kepadanya. Namun setelah beberapa bulan bersama, Kaylee jauh merasa lebih percaya diri. Bahkan dia merasa sampai kalau dirinya tidak buruk sama sekali. Mendengar jawaban itu, Lindy pun segera membuka penutup mata Kaylee. Lindy mengecupnya di hadapan banyak orang, dan di sini Lindy juga mengatakan I love you kepada Kaylee.
Alhasil, Kelly segera pergi ke toilet demi melihat perubahan dirinya. Dan ucapan itu berhasil membuat Kelly terlepas dari kutukannya. Akan tetapi, Lindy masih juga belum percaya kalau itu Kelly. Lindy keluar untuk mencari Hunter, sembari meneriakinya. Kelly terus mengikuti sambil berusaha meyakinkan dan menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Lindy kemudian menelpon Hunter. Malah justru telepon Kelly yang berbunyi. Lindy kemudian mulai menyadari bahwa Hunter dan Kelly adalah orang yang sama. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dulu alur cerita kita hari ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe-nya karena itu sangat membantu untuk lebih legit membuat konten. Oke, see you in the next video. Bye-bye.